Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hari ini ya, pada kesempatan inilah kita akan membahas mengenai ruang sampel terbatas dan kombinatorika. Tujuan dari kuliah ini ya, dari materi ini adalah pertama Anda bisa menghitung probabilitas parsial dari subsampel. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan bahwa kalau ada probabilitas yang mempunyai event-event yang eh, event-event yang tidak tidak hanya satu, tapi dia menjadi satu bagian, maka Anda bisa menghitung probabilitas parsial dari subsampel tersebut. Kemudian dari situ kita bisa menghitung kombinatorika ya. Jadi bagaimana Anda bisa menghitung jumlah dari n komponen yang diambil dalam k kali eksperimen, atau Anda punya beberapa komponen yang Anda punyai, kemudian Anda mau melakukan berapa kali eksperimen ya, eksperimennya K, dan kemudian menentukan dan menghitung ruang sampel keseluruhan dari satu kasus, kemudian menentukan dan menghitung event atau kejadian yang diinginkan dari satu kasus. Jadi ini nanti untuk menghitung berapa besar probabilitasnya. Oke. Nah, proporsinya pertama, sebelum kita kan sebelumnya menganggap bahwa S itu tidak terbatas atau tidak terhingga. Nah, ini kalau dalam kuliah ini kita menyebut S ini adalah terbatas ya. Jadi sampai N. Jadi ini N-nya mungkin tidak terlalu terlihat, ini warnanya kuning. Nah, notasi N ini adalah ruang sampel ya. Jadi ruang sampel ini adalah ruang sampel S atau semestanya ini adalah gabungan dari beberapa subsampel, yaitu S1, S2, S3, S4 dan seterusnya sampai S ke N. Kemudian nah, ini proposisi keduanya. Kalau kita punya sebanyak n nilai probabilitas dari setiap n subsampel tersebut ya. Jadi dari sampel semesta tadi kita punya beberapa subsampel yaitu sebanyak n, maka probabilitasnya itu kalau kita notasikan sebagai P sub K. Jadi itu nilainya masing-masing lebih dari 0 atau ada yang 0, atau PK lebih dari sama dengan 0, maka untuk K sama dengan 1, 2 sampai ke N, maka penjumlahan dari eh, probabilitas pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai ke N itu adalah 1. Dan ini adalah apa namanya bukti bahwa dia adalah bagian dari ruang sampel secara keseluruhan, semesta secara keseluruhan. Nah, jumlah total probabilitas itu ada satu ya, ini tadi ya. Kemudian sesuai dengan sifat dari yang tadi, di mana subsampel tersebut subsampel 1, 2, 3 dan seterusnya sampai subsampel ke N itu adalah anggota dari semesta atau S besar atau sampel utama. Oke. Nah, ya kita contoh punya kejadian A. Kita punya suatu kejadian A yang merupakan anggota dari ruang sampel S, maka kalau kita notasikan secara matematis itu A ini adalah termasuk anggota dari S. Jadi dalam satu semesta ini kejadian A ini adalah anggota dari S. Maka probabilitas A sendiri itu adalah penjumlahan dari beberapa probabilitas K, di mana K tersebut adalah anggota dari subsampel notasi dari SK yang merupakan anggota dari A. Jadi K ini nanti ada atau dinotasikan untuk S1, S2, S3, S4, S5 atau sebagainya, di mana subsampel ini adalah anggota dari kejadian A, sedangkan A sendiri itu adalah anggota dari semesta atau S besar. Sehingga kalau kita lihat di sini K pada S sub K itu anggota dari A.
Jadi kalau kita baca ini ya, untuk setiap nilai K pada S sub K yang merupakan anggota dari A, maksudnya secara visual ini bisa kita jabarkan juga seperti ini ya. Nah ini, jadi untuk memudahkan kalau Anda ingin lihat, maaf saya coba pindah dulu, maaf, pindah dulu. Nah kalau Anda lihat di sini, jadi A ini ada properties ke satu milik subsampel satu, properties kedua milik subsampel kedua, properties ketiga milik subsampel ketiga, itu berada pada event A, sedangkan semestanya atau S-nya atau sampel utama itu yang hitam ini, jadi besar ini, sehingga kejadian A itu akan mempunyai sub kejadian yang merupakan anggota dari semesta itu sendiri. Jadi subkejadiannya sendiri ada S1, S2, S3, S4, S5 sampai ke Sn, di mana masing-masing subsampelnya itu mempunyai probabilitas sendiri-sendiri. Nah, kebetulan A ini itu meliputi hanya subsampel 1, 2, dan 3. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ini tergantung ya mana yang termasuk dari A, ini yang Anda tambahkan. Jadi kebetulan yang di sini sebagai contoh itu subsampelnya itu adalah subsampel 1, 2, dan 3. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ini penjumlahan dari kejadian A, di mana A sendiri itu adalah gabungan dari beberapa subsampel yang merupakan anggota dari semesta. Oke, nah ini contohnya ya. Kita punya kejadian A dan B. Ini dan A dan B ini tidak saling beririsan sebagaimana Anda lihat di sini. Jadi atau disjoin dengan K ini tetap 1, 2 sampai ke N. Ini untuk yang subsampelnya. Kemudian rangkaian subsampel ini untuk probabilitas A gabungan dengan B atau A kap B itu adalah penjumlahan dari probabilitas dari subsampel yang merupakan anggota dari A atau B. Nah, kalau Anda lihat di sini dijumlahkan, berarti yang A itu adalah P1, P2, dan P3. Kemudian yang B itu adalah 4, S4, dan S5. Sehingga ini nanti probabilitas gabungan dari A dan B, di mana A dan B ini adalah disjoin atau tidak saling beririsan, maka itu sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Nah, ini kalau disjoin, kalau dibandingkan dengan rumus sebelumnya, kalau disjoin kan, kalau join kan dia mempunyai irisan antara A dan B, tapi kalau di sini Anda lihat karena subsampel ini terpisah, maka otomatis gabungan probabilitas antara kejadian A dan kejadian B itu hanya penambahan antara probabilitas A dan probabilitas B. Ini. Oke ya. Oke. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada dua dadu yang dilemparkan. Maka kalau kita review ya hasilnya, semestanya, sampelnya itu tentu saja adalah 2, 3, 4, 5 sampai ke 12. Anda tidak mungkin mendapatkan 0 dan 1 kan? Tidak mungkin salah satu dadunya 0 atau dua-duanya 0. Pasti paling kecil dua-duanya adalah 1. Sehingga kita punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi N-nya ada 11. Nah, setiap angka pada keluaran dadu itu mempunyai probabilitas yang sama tentu saja karena dia uniform, ya kan? Karena mempunyai probabilitas nilai 1 itu ada 1, 2 ada 2, 3 ada 3 dan seterusnya. Jadi probabilitas 1, 2, 3 sampai ke 12 itu ada 1/11. Nah, bila A bila A adalah satu kejadian ketika kita hanya mendapatkan keluaran genap saja, maka kita punya P2, P4, P6, P8, P10, dan P12. Jadi ada 6/11. Ya. Jadi ini contohnya saja, jadi kita ambil saja kalau masing-masing punya probabilitas dan ternyata disjoin eventnya,
dan itu termasuk dalam subsampel satu per satu, maka kita bisa tinggal menambahkan saja probabilitas dari masing-masing nilai yang dipunyai. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau probabilitas untuk yang discrete ya, kita di sini ini sedikit review untuk probability distribution function dan cumulative distribution function. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah kalau untuk yang uniform, kalau yang di sini kan contohnya ya uniform ya. Jadi probabilitasnya sama, maka itu disebut sebagai uniform distributed distribution function. Jadi probabilitasnya untuk setiap nilai dalam satu komponen keluaran itu mempunyai kemungkinan untuk keluar yang sama. Sehingga masing-masing kalau jumlahnya 11 ya tinggal kita bagi 1 dibagi 11. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi probabilitasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke n, maka probabilitas dari tiap ini itu adalah 1 per n. Jumlah dari komponen-komponen tersebut. Nah, ini kalau yang continue. Nah, yang continue ini nanti kita jabarkan lebih lanjut di materi mengenai PDF dan CDF. Oke, saya taruh mana ya, sebentar. Oke, nah bagaimana kalau kita punya 3 dadu berturut-turut? Berapa besar kemungkinan Anda mendapatkan nilai yang sama berturut-turut? Ruang sampel keseluruhan kita punya itu ada 216 ya, karena 3 dadu. Jadi 6 dikali 6 dikali 6 ya. Jadi kan satu dadu mempunyai mata 6, kemudian yang lainnya juga 6, kemudian punya yang lain juga 6, berarti 6 dikalikan 6 dikali 6, maka itu jadi 2000, kita punya 216 kemungkinan keluaran yang muncul. Kemudian kita yang kejadian yang kita inginkan itu adalah yang mempunyai angka yang sama. Jadi yang kemungkinan yang muncul adalah 11, 222, 333, 444, 555 dan 66. Nah, ini jumlahnya ada 6. Maka probabilitas dari kejadian ini untuk ada itu adalah 6 A-nya ini dibagi dengan semestanya atau 2216. Nah, ini memunculkan aturan umum ya secara garis besar. Jadi perhitungan peluang dari suatu peristiwa A terjadi itu adalah jumlah dari peristiwa yang kita inginkan dibagi dengan jumlah semesta atau semua kejadian yang mungkin yang merupakan di mana peristiwa A ini adalah anggota dari semesta ini. Nah, yang paling penting itu, pertanyaan paling penting itu bagaimana kita mengetahui berapa banyak S atau A itu sendiri. Nah, jumlah S dari A itu harus kita pahami, harus kita hitung. Pertama harus paham dulu ya, karena kalau Anda tidak bisa memahami alurnya seperti apa itu bisa salah. Nah, ini kita harus paham dulu yang dimaksud kejadian itu apa, baru kita hitung dengan menggunakan kombinatorika. Oke. Oh, ini baca dulu aja, nanti di slide juga ada. Oke, ini sudah 15 menit. Bagian 1 saya stop dulu. Silakan nanti lihat yang bagian kedua. Silakan play yang video berikutnya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.